Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Juni 2024. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-11 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema doa Bapa kami dan sikap berdoa yang baik. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Sirak 48 ayat 1 sampai dengan 14, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan 7, bait pengantar Injil diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat 15, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 11 ayat 2 sampai dengan 4. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024, Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023, Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023, Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022, Kamis tanggal 20 Juni tahun 2019, dan Selasa tanggal 12 Maret tahun 2019. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022 dan tanggal 18 Juni tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Menurut catatan penulis, sejak tahun 2019 adalah bacaan Injil yang selalu muncul 2 kali dalam setahun, yaitu pada periode bulan Februari sampai dengan Maret dan pada bulan Juni. Bacaan Injil tersebut adalah bagian dari perikop Injil Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15 tentang hal berdoa, yang begitu populer di kalangan umat, terutama karena Yesus Kristus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Doa merupakan sarana hubungan pribadi antara kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus Sang Pencipta. Melalui doa kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita membangun suatu hubungan dengannya sehingga mengenalnya semakin dalam dan pribadi. Melalui doa kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita dapat menyampaikan ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, dan satu seruan penuh syukur serta cinta kasih kepadanya. Melalui doa kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahan dan dosa,
serta meminta pertolongannya untuk mengatasinya. Melalui doa kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita memiliki kesempatan untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, guna mendapatkan pertolongannya pada waktunya. Perjumpaan melalui doa bisa terjadi kapan saja, serta pada saat kita seorang diri maupun dalam keramaian. Karena berdoa adalah nafas kehidupan iman kita dan merupakan hak istimewa yang diberikan Yesus Kristus kepada kita sebagai pengikutnya. Tanpa doa, maka iman kita akan mati. Untuk itu, maka kita perlu memiliki waktu pribadi untuk menyapa Allah Tritunggal Maha Kudus, menyadari kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus, dan memohon bimbingan Allah Tritunggal Maha Kudus untuk menuntun langkah kehidupan kita sehari-hari. Doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13 dalam bacaan Injil pada hari ini bahkan mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, sesama dan diri sendiri. Di dalam berdoa biasanya terdapat unsur pujian, syukur, dan permohonan. Tetapi dalam doa Bapa Kami terdapat juga unsur penyerahan diri atau kepasrahan, pengampunan, perlindungan, dan harapan. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus mengajak kita untuk senantiasa memiliki harapan yang kuat akan kemurahan Allah Bapa, sehingga berbagai hal dapat kita mohonkan kepadanya. Sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Matius 21 ayat 22, Injil Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13, Injil Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14, Injil Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan 8 dan ayat 11, Injil Yohanes 16 ayat 23 sampai dengan 24. Tetapi itu semua perlu ditopang dengan semangat berpasrah atau berserah kepada kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus, agar kita tidak terbelenggu pada ambisi dan ego pribadi yang bisa menjauhkan diri kita dari kebahagiaan sejatinya. Dalam berdoa, sebaiknya kita menghindari hal-hal di mana kita berdoa seperti orang munafik. Kita bisa baca dalam Injil Matius 6 ayat 5. Karena ingin terlihat baik di depan orang lain, membuat orang lain kagum, dan membuat orang lain terkesan, sehingga lupa bahwa sebenarnya kita sedang berbicara dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berdoa sama sekali tidak penting, apalagi sampai bertele-tele berlebihan. Kita bisa baca dalam Injil Matius 6 ayat 7. Hanya karena beranggapan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus akan mengabulkan doa kita karena berdoa terus-menerus dengan kalimat panjang dan diulang-ulang. Kita tidak perlu takut bila tidak bisa merangkai kalimat yang indah dan panjang dalam doa kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, doa-doa sederhana dan singkat pun dapat berkenan di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus bila didoakan dengan hati yang tulus dan memahami dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi isi doa kita. Sesungguhnya Allah Tritunggal Maha Kudus mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita memintanya. Kita bisa baca dalam Injil Matius 6 ayat 8. Kita hanya perlu memohon rahmat kebijaksanaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus agar dapat mengetahui sungguh-sungguh yang kita butuhkan, bukan apa yang menjadi keinginan sesaat kita dalam berdoa. Sahabat Kuntum yang terkasih, ingat, tidak perlu berdoa panjang-panjang, bertele-tele, dan berlama-lama. Tetapi yang penting adalah konsisten, walau sebentar, tetapi sesering mungkin dan setiap hari. Jangan lupa pula untuk berdoa, doa Bapa Kami yang Yesus Kristus sendiri ajarkan. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini.
Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.